Dalam beberapa waktu terakhir, hubungan Rusia dengan Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa dalam kondisi yang memanas. Situasi ini dipicu setelah seorang mantan agen mata-mata Rusia ditemukan kritis di sebuah kota di Inggris. Agen mata-mata tersebut diduga terkena paparan zat yang tidak teridentifikasi atau racun. Pasca insiden tersebut, Inggris memulangkan 23 diplomat Rusia yang diikuti oleh Amerika Serikat dengan mengusir 60 diplomat Rusia dari negara tersebut. Data yang kami himpun, sekitar 151 diplomat Rusia dipulangkan dari 27 negara dan 1 lembaga. Oleh karena itu, kali ini kami dari Teh Sore akan mencoba melihat bagaimana isu ini berdampak terhadap hubungan Indonesia dan Rusia. Saat ini sudah bersama saya Bang Raymond Junior Sihombing, peneliti dari The Indonesian Institute for Russian and CIS Studies. Oke, Bang Raymond, sebelum menyinggung ke topik kita sore ini, pertama saya mau tanya dulu nih. Sebenarnya menurut Bang Raymond, hubungan Indonesia dengan Rusia saat ini itu dalam kondisi yang seperti apa? Pertama-tama kita mesti kilas balik dulu. Kan Indonesia Rusia itu kan udah ada sejak abad ke-18-19, waktu itu di Aceh dan di Batavia ya. Pertama kali Rusia masuk ke dulu Nusantara, terus akhirnya jadi Batavia yang pertama kali, kota yang pertama kali, kota tua di Indonesia yang namanya Batavia yang sekarang jadi Jakarta. Yang pertama kali didatangi oleh saudagar atau pedagang Rusia. Saya lupa namanya. Terus bertahun-tahun setelah itu, bukan bertahun-tahun tapi mungkin sekitar 10 tahun setelah 1800-an ya itu. Nanti saya cek lagi. 1800-an dia usulkan untuk buka konsul dagang Rusia di Indonesia, tapi Belanda nggak setuju waktu itu karena kita masih di bawah VOC. Sampai akhirnya benar-benar itu ketika Rusia bikin tahun 1800 akhir mau masuk ke 1900, Rusia bikin semacam konsul dagang. Dan itu memang mereka bawa ya kayak VOC juga ya, bawa rempah dari kita terus dijual ke Eropa dan pasti ke Rusia. Waktu itu kerajaan ya masih. Nah, terus sempat ditutup. Setelah sempat ditutup, lama nggak ada hubungan sampai akhirnya pecah Perang Dunia Kedua. Dan itu Rusia juga Uni Soviet ya dulu ya. Ada andil untuk kenapa kita bisa merdeka dari tanda kutip Jepang yang terakhir kali menjajah, karena memang Jepang bagian dari kongsi atau koalisi fasis yang ada di Asia. Kalau yang di Eropa kan Jerman, Hitler ya, Nazi. Jepang kalah waktu itu karena Amerika tugasnya di Pasifik ngancurin Jepang, dan dia benar gitu. Jepang kalah di situ, jadi fokus terpusat pada bagaimana bisa memulihkan Jepang kembali. Kaburlah dia istilahnya lah. Dia angkat kaki dari Indonesia dan kita jadi memutuskan merdeka. Meskipun itu bukan berarti atau nggak bisa juga diartiin kita tuh dapat kemerdekaan cuman karena Jepang kabur, enggak juga. Tapi memang bener nekat, karena buktinya setelah itu kan ada agresi militer pertama kedua. Belanda masih nggak rela kan ngasih kita kan, ngasih Indonesia buat kita gitu. Nah, saya mau garis bawahin tahun 1950 pas pertama kali Indonesia minta supaya kita bebas dari kolonialisme Belanda. Di PBB waktu itu kita udah jadi anggota PBB, meskipun Belanda, Australia, Belgia, Amerika, saya lupa Amerika di mana posisinya, Inggris itu tidak sepakat gitu bahwa kita itu udah berdiri jadi negara. Rusia negara pertama dan satu-satunya yang bilang enggak, gue ngakuin kok Indonesia tuh negara merdeka berdaulat. Itu tahun 1950. Dan waktu itu mereka voting Rusia, kalau nggak salah, dan Cina ya, tapi yang pasti Rusia itu gila-gilaan ngevote supaya Indonesia itu dikasih daerah sisa-sisa yang belum dibalikin oleh Belanda. Contohnya misalnya kayak Jogja kan emang dari dulu Sultan itu punya strategi sendiri, biar dia tidak dijajah dia kasih emasnya. Kalau Indonesia kan nggak gitu, siasatnya beda dengan perang kan, angkat senjata. Tapi termasuk itu Jogja, terus ada beberapa daerah di Indonesia saya nggak detailnya nggak tahu. Secara general
kita hubungan Rusia dan Indonesia bisa dikatakan, dan itu akhirnya diakui resmi. Nggak tahu siapa yang menetapkan, tapi jadi diakui resmi karena 3 Februari tahun 50 itu pertama kali Indonesia yang justru terlambat. Jadi pertama kali Wyszynski itu Menteri Luar Negeri Uni Soviet ngirim surat, gimana nih kita mau ada hubungan timbal balik nggak, maksudnya diplomatik ya. Indonesia nggak jawab-jawab. Begitu terakhir 3 Februari tahun 50 ada surat yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, saya lupa ya, entah Hatta waktu itu Menteri Luar Negerinya atau Subandrio, saya lupa, harus dicek, bahwa ya kita siap untuk resiprokal. Jadi Rusia sudah ada di Indonesia, kita perlu ada juga di Uni Soviet. 3 Februari itulah ditandai jadi awalnya hubungan Indonesia dan Rusia. Kenapa dan Rusia? Karena Uni Soviet bubar kan tahun 91 Desember 12 Desember 91 bubar. Nah, Desember atau Januari ya saya lupa, tapi Desember itu tahun 91 dia buat semacam kayak perjanjian dengan negara-negara republik-republik federal yang lain, bahwa mereka mau bubar dari Soviet, dari Uninya itu. Nah, 91 Rusia jadi pewaris satu-satunya Uni Soviet. Jadi secara hukum, kalau kita bicara hukum, bubar, terus siapa yang gantiin Uni Soviet? Rusia. Nah, jadi makanya dibilangnya ini hubungan Indonesia dan Rusia. Nah, dari dulu tuh Rusia selalu nganggap Indonesia tuh bukan musuh. Itu yang beruntungnya buat kita. Jadi ini yang sebenarnya sih jadi inti buat menjawab pertanyaan kita ya. Berapa kali kita mengalami fase dingin ya, tapi bukan konflik loh. Fase dingin tuh artinya apa sih? Kayak saya sama kamu ya, kita udah deket nih, udah CLBK celbek gitu kan. Tapi satu waktu saya mengalami fase dingin, saya ngerasa ternyata si Indah nih kayaknya punya gebetan lain deh gitu. Tapi saya nggak pernah ngomong ke kamu gitu. Tapi kita tetap jalan. Itu namanya fase dingin. Indonesia dengan Rusia gitu. Itu fase dingin itu di disertasi saya tulis antara tahun 65 sejak meletusnya G30 SPKI sampai tahun 89. Kalau nggak salah 85 atau 89 itu terus, dan 98 itu timbal balik kedatangan Soeharto dan Putin ke Indonesia dan ke Rusia. Waktu itu udah Rusia waktu Putin. Itu fase dingin. Dingin tuh artinya ya tetap ada MOU yang ditandatangan, tetap ada perjanjian, tapi ya biasa aja, nggak ada tindak lanjutnya gitu. Jadi kayak dia setengah-setengah deh, pengen sama gua gitu. Terus kamu juga bilang kayaknya nih cowok nih setengah-setengah deh mau sama gua gitu, fase dingin. Sampai akhirnya menurut saya, kalau saya pribadi, saya nganggap era SBY pertama kali mulai artinya kita selalu baik sih ya hubungan Indonesia, tapi ada terobosan baru. Itu ditandai oleh apa? Waktu APEC di Bali, SBY itu nyanyi selamat ulang tahun ke Putin, dan itu menurut saya punya efek yang gede banget. Bayangkanlah setelah itu terus kan ada meeting ya kan antara menteri-menteri, banyak MOU yang ditandatangani yang benar-benar efektif berjalan sampai sekarang gitu. Ditambah lagi terus sekarang zaman Jokowi, lebih banyak lagi MOU setelah Jokowi ketemu dengan Putin di Sochi. Dan ada rencana Mei ini kan Putin akan datang ke Indonesia, meskipun kemungkinan besar juga kayaknya gagal, batal. Satu dan lain hal, tapi bukan karena Indonesianya sebenarnya. Jadi yang mau saya bilang di sini, hubungan Indonesia sama Rusia nggak pernah buruk, tapi pernah ada fase dinginnya, biasalah ya, curiga ya kan, dalam hubungan pacaran kan juga gitu kan, pasti ada curiga. Dia satu ngerasa ada gebetan yang lain ngerasa kayak dia setengah-setengah deh sama gue. Pasti begitu. Dan Indonesia sama Rusia tuh kan seperti personal ya, person. Kalau dalam hukum internasional tuh negara itu dianggap sebagai person gitu, bahasa Belandanya, artinya sebagai pelaku. Menurut saya kedepannya akan lebih baik. Hanya memang sekarang fase dingin itu belum hilang. Mulai lebih baik iya, tapi hilang belum. Karena masih tetap ada curiga di sisi sini,
dan di sisi kita. Terus menurut Bang Raymond kan saat ini tuh lagi memanas nih hubungan Rusia sama dengan Eropa. Amerika Serikat terus sama beberapa negara Eropa. Menurut Abang sendiri ini berpengaruh nggak sama hubungan Indonesia dengan Rusia? Pasti ada pengaruh. Saya nggak sebut nama menterinya ya, tapi ada beberapa menteri yang membatalkan rencana kunjungannya ke Rusia dengan alasan itu, menggunakan alasan itu. Dan menteri ini menteri posisi-posisi strategis, saya tidak bisa katakan nama, tapi teman-teman bisa lihat. Itu berpengaruh karena apa? Tarik menarik pengaruh Amerika dan pengaruh non Amerika ya. Soalnya Rusia itu bukan satu kekuatan aja. Ada Cina juga, ada Iran, ada Arab. Itu beda-beda kepentingannya. Tapi kita gini aja lah, Amerika dan non Amerika. Pengaruh non Amerika itu tarik menarik terus sama pengaruh Amerika di Indonesia. Nah, sayangnya di Indonesia itu masih terlalu banyak yang punya mindset terikat oleh pengaruh Amerika ya, pro Amerika. Saya nggak bilang pro Amerika sih, tapi mungkin ya simpati lah dengan Amerika dan sekutunya pasti. Jadi kasus sekarang ini kan intinya kan cuman gini nih. Dulu di dunia internasional polisi global itu Amerika dan sekutu. Sekarang Rusia mau masuk dengan bilang, ayo dong sama-sama nih kita jaga nih dunia ini. Amerika nggak mau, enggak. Karena apa? Ya orang udah nyaman di situ. Terus tiba-tiba ada orang baru pengen masuk di posisi kerja kalian atau di tempat kuliah kalian, pasti kalian merasa, siapa sih ini? Seperti itulah sekarang perasaan Amerika dan sekutunya. Ketika Rusia masuk dan benar-benar ngaruh gitu. Di Syria, jangan di Syria dulu deh, di Vietnam. Di Vietnam dia melatih tentara Vietcong sampai bisa ngusir Amerika loh, hancur. Meskipun mungkin teman-teman belum lahir ya waktu itu ya, di film Tour of Duty dulu, itu film terkenal banget zaman saya kecil. Tour of Duty, di film itu film tentang perang Amerika dan Vietnam. Di situ di film itu Amerika menang gitu. Di film Tour of Duty, tapi kenyataannya itu dilatih oleh Rusia. Terus Syria sekarang yang paling deket deh. Korea Utara, ahli-ahli nuklirnya dari sini. India sampai sekarang mereka punya kerjasama itu membangun pesawat militer yang super canggih itu, saya lupa serinya apa. Terus sekarang Syria, bayangkanlah dari 103 rudal Tomahawk yang ditembakin Amerika dari laut maupun dari darat, yang masuk tuh cuma 21, 70-an lebih itu ditembak sama namanya ZRK bahasa Rusia. Pokoknya intinya bahasa Indonesia ditembak sama sistem pertahanan anti rudal balistiknya Soviet loh, bukan Rusia. Itu yang udah jadul. Yang jadul aja begitu. Apalagi yang lebih modern kan. Ya meskipun itu juga spornya ya. Itu debatable gitu. Artinya buat kita pasti ada pengaruhnya dan besar atau kecil menurut saya besar. Gitu. Setelah jam 4 pagi Amerika dan Inggris nembak-nembak dan Prancis nembak-nembakin Syria waktu itu, hari Sabtu itu ya. Gila, lagi weekend ditembakin. Bete enggak kan? Itu Rusia kasih inisiatif untuk pertemuan Dewan Keamanan PBB mendadak. Tapi inisiasinya itu dari khususnya resolusi digagalin. Dan Indonesia juga tidak ada reaksi terhadap itu gitu. Meskipun Indonesia tahu sebenarnya pihak yang benar di mana. Karena kita mungkin terlalu hati-hati. Politisi kita terlalu hati-hati di tingkat atas. Lalu juga itu yang saya bilang, akhirnya kebijakan-kebijakan kita kayak misalnya kunjungan ke sini yang benar-benar untuk mempelajari sesuatu dari kita atau menjalin kerjasama atau tanda tangan kontrak atau kerjasama apapun gagal kan, hanya karena beberapa menteri itu tidak jadi datang. Dan mungkin kedepannya lebih banyak lagi. Hanya saya perlu bilang gini nih, kalau kita ngomongin soal Rusia Indonesia dalam bidang pendidikan budaya tidak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruh sama sekali. Karena menurut saya sih kita masih dihitung sebagai teman. Oke.
Ini kalau dari sisi kan Bang Raymond sendiri nih kuliah dulu di Rusia, terus sekarang juga menetap di Rusia. Udah berapa lama Bang di Rusia? Saya nyampe sini itu 13 September 2008. 2008. Hampir 10 tahun ya? Ya hampir 10 tahun lah. Tahun. Mulai dari Rusianya yang banyak kulit kepala, skinhead, sampai bener-bener aman gitu ya. Jadi tapi artinya di Indonesia tuh banyak banget yang mikir bahwa di Rusia ini belum aman. Iya, enggak. Cara ngebuktiinnya apa? Datang deh, please datang ke sini negara ini. Terus gitu. Bang, ini terakhir nih, tolong dong Bang kasih saran ataupun pesan untuk teman-teman yang mungkin mahasiswa yang mungkin akan memilih kuliah di sini ataupun calon mahasiswa berarti nih. Ya, ataupun yang mau memilih ataupun sudah akan datang nih. Sebenarnya gimana sih Rusia memperlakukan mahasiswa asing di sini? Pertama-tama saya harus kasih tahu nih. Menurut saya hampir 10 tahun saya di sini ada 2, mungkin 3 lah tipe mahasiswa Indonesia. Pertama, tipe mahasiswa Indonesia yang benar-benar niat. Dia milih sesuai dengan apa yang dia mau pelajarin. Yang kedua, tipe mahasiswa yang jatuh pada kubangan. Jatuh pada kubangan tuh gini, dia mau milih misalnya satu kuliah apa gitu, di UI atau di negeri di mana, nggak keterima, gue keluar negeri aja. Tapi jangan keluar negeri yang susah. Mana? Rusia. Dianggap masih gampang gitu, padahal nanti saya cerita gampang apa enggak. Yang ketiga, tipe mahasiswa yang nggak jelas nih. Yang penting gue keluar negeri, bisa jalan-jalan. Abis itu DO gitu. Nah, please kalau mau datang ke Rusia lo kuliah, kalau mau kuliah ya kuliah, kalau mau libur ya kumpulin duit dulu, baru lo jalan-jalan, nggak usah kuliah. Itu gue setuju. Jadi tipsnya ya itu, lo fokus lah gitu. Benar-benar niat. Ya mudah-mudahan sih teman-teman yang sekarang kuliah sih niat ya. Kalaupun misalnya jatuh pada kubangan, ya lo keep up the good spirit. Artinya ya harus ubah mindset. Oke, gue tadinya mau masuk kedokteran, terus gue jatuh jadi ilmu sosial karena lebih rendah passing grade-nya. Ya udah, jadi fokusin aja ilmu sosial dan benar-benar harus ya dapat picorka lah gitu. Maksudnya kuliah yang the best lah. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian diskusi singkat kami hari ini di Teh Sore. Nantikan episode Teh Sore selanjutnya. Terima kasih. Salam Permira.